Tabrakan bintang terjadi setiap sekitar 10.000 tahun sekali dan menjadi pemandangan yang super menakjubkan. Tapi, kalau jaraknya sejauh puluhan hingga ratusan tahun cahaya dari bumi sih, kalau satu bintang menabrak matahari kita, akibatnya akan terjadi kehancuran global dan tidak akan ada yang tersisa. Kalaupun terjadi, kemungkinan besar disebabkan oleh bintang pengembara. Objek langit ini merupakan bintang yang tidak terikat oleh gravitasi galaksi manapun sehingga melayang bebas di luar angkasa. Ada 2 bintang seperti ini yang pernah memasuki tata surya kita loh. Namanya bintang Scholz. Sistem biner ini terdiri dari bintang Katai merah yang bobotnya sekitar 86 kali lebih berat dari Jupiter dan bintang Katai coklat yang 65 kali lebih berat dari Jupiter. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, kedua bintang ini mendekati batas tata surya kita, awan Oort. Awan ini adalah sejenis perisai komet dan benda kosmik yang mengelilingi tata surya kita. Saat itu, manusia sudah diciptakan dan kemungkinan sudah mulai menyebar ke seluruh dunia dari Afrika. Dan bisa jadi mereka menyaksikan cahaya merah redup di langit malam. Meskipun bintang Scholz melintas pada jarak sejauh 0,8 tahun cahaya, medan gravitasinya sangat terpengaruh oleh gerakan benda kosmik lain. Nah, bagaimana kalau bintang itu tidak cuma numpang lewat, tapi mengarah langsung ke pusat tata surya kita, yaitu matahari? Ilmuwan menyatakan kejadian ini mungkin saja terjadi dalam 1,3 juta tahun mendatang. Perkenalkan, Gliese 710. Beratnya 60% dari berat matahari dan bergerak dengan kecepatan konstan menuju bumi. Seperti manusia yang hidup 70.000 tahun yang lalu, kita akan bisa melihat cahaya dari Katai oranye ini dengan mata telanjang. Terlebih dulu, Gliese 710 akan mendekati perisai kita, yakni awan Oort. Medan gravitasi bintang ini akan menangkap beberapa meteorit dan menghempaskannya ke segala arah. Jumlah meteorit yang jatuh ke bumi mungkin akan meningkat 10 kali lipat. Kemudian, Gliese 710 akan melewati semua planet, menghancurkannya satu persatu, lalu menyebarkan serpihannya ke seluruh tata surya. Meski sebelumnya meteorit kecil tidak terlalu mengancam, kondisinya berubah jadi semakin menakutkan. Serpihan planet seukuran meteorit yang melenyapkan dinosaurus dari muka bumi akan meluncur langsung ke arah kita. Bintang itu terus saja mendekati matahari. Kalaupun kita selamat dari pecahan-pecahan planet tetangga kita yang hancur itu, Gliese 710 masih tetap mengarah ke planet kita. Gravitasi dan suhu akan menghancurkan bumi kita, namun pemandangan yang mengerikan ini tentu saja tidak akan ada yang melihatnya. Manusia pasti telah mengungsi dari bumi jauh-jauh waktu sebelumnya. Bumi, Venus, Merkurius, Gliese 710 telah mendekati matahari. Bintang yang lebih kecil akan mengorbit bintang besar dan perlahan mendekatinya dengan gerakan spiral. Lambat laun, kedua bintang ini akan menyatu dan kalau berat totalnya berlebih, terjadilah bencana. Suhu bintang pengembara ini akan naik dan reaksi nuklir di dalamnya bertambah cepat. Sedikit demi sedikit, bagian dalamnya memanas hingga suhunya kritis. Lalu, supernova akan meledak. Dalam beberapa detik, semua substansi bintang tersebar ke angkasa. Terjadilah ledakan dahsyat yang akan memusnahkan semua yang masih ada di tata surya kita. Tapi sejauh ini, Gliese 710 masih berjarak 64 tahun cahaya dari bumi, sehingga masih ada kemungkinan rutenya berubah dan lintasannya tidak mengkhawatirkan. Bagaimana kalau dua bintang unik lain bertabrakan? Kamu pernah dengar bintang neutron kan? Bentuknya sangat kecil, diameternya cuma sekitar 20 km, tapi beratnya setara dengan berat matahari. Bola pijar ini sangat berat, tabrakan bintang neutron bisa menyebabkan salah satu fenomena paling misterius di alam semesta. Dua bintang neutron jatuh ke medan gravitasi bintang neutron lain. Saat bergerak, keduanya saling mendekat dalam gerakan spiral. Saat hampir bertabrakan, bisa terjadi dua skenario yang berbeda. Kalau beratnya relatif kecil, berat gabungan keduanya setelah bertabrakan akan memberi kehidupan pada bintang neutron baru. Tapi kalau keduanya lebih berat, bobotnya akan melebihi titik kritis saat bertabrakan. Akibatnya, terbentuk medan magnet super kuat hingga triliunan kali lipatnya dari bumi. Semua ini terjadi hanya dalam 1 atau 2 milidetik dan disertai kilatan cahaya yang menyilaukan. Inilah ledakan sinar gamma pendek dan merupakan peristiwa elektromagnetik paling terang dan paling kuat di alam semesta. Kemudian, muncul piringan hitam di lokasi tumbukan antar bintang neutron, lubang hitam.
Menurut para ilmuwan, peristiwa ini bisa menyebabkan munculnya objek ini. Lubang hitam punya bobot yang sangat besar sehingga bisa membengkokkan ruang dan waktu di sekitarnya. Gaya gravitasinya juga kuat. Kalau suatu benda terlalu dekat dengan lubang hitam, kemungkinan besar tidak akan bisa lolos darinya. Bahkan foton cahaya, partikel tercepat di alam semesta, tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman lubang hitam. Oh ya, lubang hitam ultramasif ada di pusat galaksi Bima Sakti kita loh. Bobotnya bisa jutaan, bahkan miliaran kali lebih berat dari matahari. Kita sudah tahu proses terbentuknya lubang hitam. Lalu, apa jadinya ya kalau dua lubang hitam saling bertabrakan? Para astronom telah melihat peristiwa semacam ini. Selama sekitar 7 miliar tahun, ada dua lubang hitam besar yang berputar-putar dan saling mendekat. Perlahan, tapi pasti. Yang satu seberat 66 kali matahari dan yang satunya seberat 85 kalinya. Pada saat bertabrakan, lubang hitam besar menyerap lubang hitam yang lebih kecil lalu membesar lagi. Dan monster hitam baru ini seberat 142 kali matahari. Tabrakan ini melontarkan energi yang sangat besar setara dengan 9 kali massa matahari. Energi ini membuat alam semesta berguncang dahsyat dan getarannya baru saja terdeteksi teleskop bumi. Tapi, 4,5 miliar tahun mendatang akan terjadi tabrakan yang bahkan lebih dahsyat. Seluruh galaksi Bima Sakti kita akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda. Meski berjarak 2,5 juta tahun cahaya dari bumi, Andromeda bisa dibilang sebagai tetangga terdekat kita. Alam semesta kita terus berkembang dan di dalamnya terjadi gerakan. Para ilmuwan mengamati Andromeda bergerak menuju galaksi kita dengan kecepatan 120 km per detik. Jadi, dalam waktu sekitar 3 miliar tahun, kita akan bisa melihat bintang dan gas panasnya dengan mata telanjang. Kemudian, Andromeda akan menabrak galaksi kita dalam 1 atau 2 miliar tahun lagi. Kedua galaksi ini akan saling mengitari seperti gerakan yoyo. Keduanya akan saling mendekat, kemudian saling melintas pada jarak yang sangat dekat dengan kecepatan super ngebut. Lalu, mulai saling menjauh, tapi gaya gravitasi akan menariknya kembali. Kemudian, tabrakan lain pun terjadi. Tapi kali ini akan terbentuk satu galaksi raksasa bernama Bimsa Komeda atau Bimsak Dromeda. Memang sulit diprediksi sih akan seperti apa nasib kita dan planet kita ini. Dalam satu skenario, kita mungkin tidak akan merasakan konsekuensi tabrakan tersebut. Meskipun kedua galaksi ini penuh dengan bintang dan benda langit lainnya, sebagian besarnya masih kosong. Lokasi bintang-bintang di dalamnya sangat berjauhan. Misalnya saja, matahari kita seukuran uang koin, maka bintang terdekatnya yaitu Proxima Centauri kurang lebih akan sejauh jarak dari Bandung ke Surabaya, atau sekitar 725 km. Jadi, ada banyak ruang di antara bintang-bintang di galaksi. Nah, ini skenario kedua yang mungkin bisa terjadi. Tata surya kita akan tertinggal sendiri di luar angkasa yang gelap. Saat kedua galaksi ini bertabrakan dan saling berputar, banyak bintang yang akan terlontar seperti terlempar dari ketapel. Coba bayangkan kamu naik komedi putar di taman hiburan. Saat wahana ini berputar, gaya sentrifugal mendorong kursinya keluar, dan kalau kamu melepaskan kait kursi saat berputar, kursinya akan terbang sangat jauh. Fenomena yang sama juga terjadi pada banyak bintang saat galaksi bertumbukan. Bisa saja kan matahari kita berada di antaranya? Dalam hal ini, kita hampir tidak akan melihat perbedaannya. Kehidupan di bumi akan berlanjut dengan kecepatan biasanya. Minusnya, langit malam kita yang biasa kita amati akan mulai menghilang. Dan pada waktunya akan berubah menjadi kehampaan hitam. Skenario terakhir dan yang paling tidak mungkin terjadi, yaitu tata surya kita akan bertabrakan dengan bintang lain. Nah, kalau sudah begini, semua kehidupan di bumi akan binasa. Sama seperti bintang Gliese 710 yang akan menabrak matahari.